Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara runtuhnya sebuah kerajaan dan bangkitnya kekuasaan baru, sejarah tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya berpindah tempat, menunggu manusia yang mau mendengar hikmahnya. Dari Medan Kamulan, kita belajar bahwa kejayaan tanpa amanah hanyalah bayangan yang rapuh. Dan ketika pusat kekuasaan bergeser, Allah menghadirkan satu nama yang hingga hari ini masih disebut. Bukan karena istananya, melainkan karena kata-katanya. Dialah Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang tidak hanya memerintah dengan pedang, tetapi dengan perenungan. Seorang penguasa yang dikenang bukan karena luas wilayahnya, melainkan karena ramalan-ramalannya yang seperti cermin bagi masa depan Nusantara. Inilah cahaya hikmah. Sejarah bukan untuk dipuja, tetapi untuk menegur nurani. Hari ini kita tidak sekadar membuka lembar sejarah Kerajaan Kediri. Kita sedang membuka pertanyaan besar tentang bangsa ini. Apakah kita sedang berjalan menuju kejayaan, atau justru mengulang kejatuhan yang sama? Kerajaan Kediri bermula dari pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada tahun 1045 Masehi. Untuk mencegah perang saudara antara kedua putranya, Airlangga membagi wilayahnya menjadi dua kerajaan besar. Kerajaan Jenggala berpusat di daerah Sidoarjo dan Surabaya. Kerajaan Panjalu Kediri berpusat di daerah Daha atau sekarang Kediri. Pembagian ini dibantu oleh seorang resi sakti bernama Empu Barada, yang menurut kisah menorehkan batas wilayah dengan air suci dari kendi. Panjalu inilah yang kemudian dikenal luas sebagai Kerajaan Kediri. Setelah Airlangga turun tahta dan menjadi pertapa, Panjalu perlahan bangkit dan akhirnya mengungguli Jenggala, lalu menjadi kerajaan dominan di Jawa Timur. Tempat ibu kota kerajaan ada di Daha atau Dahanapura, terletak di sekitar kota Kediri, Jawa Timur, di tepi Sungai Brantas. Sedangkan wilayah kekuasaannya, pada masa kejayaannya, Kerajaan Kediri menguasai Jawa Timur, Jawa Tengah, bagian timur, daerah pesisir utara, Jawa, wilayah perdagangan di Nusantara bagian barat dan timur. Sungai Brantas menjadi jalur nadi, ekonomi, perdagangan, dan militer. Puncak kejayaan Kediri terjadi pada abad ke-12 Masehi, terutama di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Faktor kejayaan Kediri: pertanian maju, tanah subur Sungai Brantas menghasilkan padi melimpah, perdagangan kuat. Kediri terhubung dengan jalur dagang India, Sriwijaya, dan Nusantara Timur. Budaya dan sastra berkembang pesat, hukum dan pemerintahan tertata. Kediri bukan hanya kerajaan kuat secara politik, tetapi juga pusat peradaban, sastra, dan kebijaksanaan Jawa kuno. Sedangkan raja-raja dan tokoh penting Kerajaan Kediri, yaitu 1. Raja Jayabaya 1135-1157 Masehi. Tokoh paling masyhur dalam sejarah Kediri, dikenal sebagai Raja Adil, bijaksana, dan visioner. Di masanya Kediri mencapai puncak kejayaan, menghasilkan karya besar, Kakawin Baratayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Terkenal dengan ramalan Jayabaya, yang dipercaya meramalkan masa depan Jawa dan Nusantara. Jayabaya dipandang bukan sekadar raja, tapi raja filosof, simbol keadilan dan kebijaksanaan. 2. Raja Kameswara, menguatkan legitimasi kerajaan, dikenal melalui karya sastra Semaradahana Empu Darmaja, masa stabil dan makmur. 3. Raja Sarweswara, melanjutkan stabilitas pemerintahan, memperkuat hukum dan administrasi kerajaan. 4. Raja Aryeswara, menjaga kesinambungan pemerintahan, masa relatif damai. 5. Raja Gandra, dikenal dengan pejubat-pejubat yang menggunakan nama hewan, menunjukkan sistem birokrasi yang unik. 6. Raja Kertajaya atau Dandang Gendis, raja terakhir Kerajaan Kediri. Pemerintahannya keras dan kontroversial, konflik besar dengan kaum Brahmana. Kerajaan Kediri dikenal sebagai zaman keemasan sastra Jawa kuno. Karya sastra penting: Baratayuda, Empu Sedah, dan Empu Panuluh. Semaradahana, Empu Darmaja, Kresnayana, Hariwangsa. Kocepak, sastra pada masa Kediri bukan hiburan semata, tetapi media ajaran moral, kepemimpinan, dan spiritualitas. Sedangkan agama dan kehidupan spiritual Kerajaan Kediri yaitu Hindu, Siwa, dan Wisnu. Kehidupan Brahmana sangat dihormati. Raja dianggap sebagai wakil dewa di dunia dewa raja. Namun, keseimbangan ini runtuh di akhir masa Kediri. Sedangkan keruntuhan Kerajaan Kediri disebabkan oleh sifat kesewenang-wenangan Raja Kertajaya, memaksa kaum Brahmana menyembah raja sebagai dewa.
konflik internal, hilangnya dukungan kaum Brahmana. Kaum Brahmana kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok, penguasa Tumapel. Puncaknya yaitu pada waktu Perang Genter 1222 Masehi. Pasukan Kediri dipimpin Raja Kertajaya, pasukan Tumapel dipimpin Ken Arok. Kediri mengalami kekalahan telak. Kerajaan Kediri runtuh dan berdirilah Kerajaan Singhasari sebagai penguasa baru Jawa. Meskipun Kerajaan Kediri runtuh, Kerajaan Kediri meninggalkan warisan besar. Konsep Ratu Adil, sastra Jawa kuno, sistem hukum dan pemerintahan. Nilai kepemimpinan berbasis kebijaksanaan. Nama Jayabaya tetap hidup dalam ingatan orang Jawa hingga hari ini. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di tanah Jawa, sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah rupa. Dulu ia bernama Kerajaan Kediri. Hari ini ia menjelma menjadi pesantren tua yang sedang diuji zaman. Kediri pernah jaya karena satu hal yang sering kita lupakan. Ilmu yang ditaati, adab yang dijaga, dan kekuasaan yang tunduk pada hikmah. Jayabaya tidak berdiri di atas singgasana karena darah, tetapi karena keluhuran budi dan kedalaman ilmu. Ia besar bukan karena diwarisi, melainkan karena ditempa. Dan ketika kekuasaan hanya diwariskan lewat nasab, tanpa diwarisi lewat adab, maka sejarah pun pelan-pelan menutup pintunya. Hari ini pesantren menghadapi ujian yang tidak ringan. Salafiyah bertemu modernitas, kitab kuning bertemu layar digital, kesederhanaan bertemu kecepatan. Modern bukan masalah, ilmu alat bukan dosa, teknologi bukan lawan. Yang menjadi soal adalah ketika Rus Salaf ditinggalkan dan pesantren lupa bahwa pondasinya bukan gedung, tapi adab. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah berpesan, ilmu tanpa adab akan melahirkan kerusakan, dan adab tanpa ilmu akan melahirkan kesesatan. Pesantren boleh maju, tetapi jika adab ditinggalkan, maka ia akan tinggi tapi rapuh, ramai tapi kehilangan ruh. Banyak kerajaan runtuh bukan karena musuh, tetapi karena pewarisnya merasa cukup dengan nama besar. Dan banyak pesantren goyah bukan karena kekurangan santri, tetapi karena keturunannya enggan menjadi santri. Padahal para pendahulu NU telah mengingatkan sejak lama. Kiai Wahab Hasbullah berkata, NU ini hidup karena perjuangan. Kalau hanya diwariskan tanpa pengorbanan, ia akan mati. Begitu pula pesantren. Nama kiai adalah amanah, bukan fasilitas. Menjadi anak kiai bukan tiket kehormatan, tetapi panggilan tanggung jawab yang lebih berat. Kiai Bisri Mustafa pernah berkata dengan gaya khasnya, kalau anak kiai tidak alim, itu bukan salah santri, tapi dosa orang tuanya yang membiarkan. Ilmu tidak mengenal nasab, kitab tidak terbuka karena garis keturunan, barokah tidak turun karena nama belakang. Justru anak kiai harus lebih lama duduk di lantai ngaji, lebih sering disalahkan gurunya, lebih sabar menahan ego, agar kelak ia layak berdiri di depan umat. Kediri runtuh ketika raja merasa, aku berhak ditaati, bukan lagi, aku wajib menjaga hikmah. Pesantren akan runtuh perlahan ketika pewaris merasa, ini milikku, bukan lagi, ini amanah para pendahulu. Ulama Nusantara pernah mengingatkan, hidup-hidupilah organisasi. Jangan mencari hidup dari organisasi. Begitu pula pesantren. Hidupkan pesantren dengan ilmu dan adab. Jangan hidup dari nama besar pesantren. Cahaya hikmah tidak mengajak kembali ke masa lalu, tetapi mengajak membawa ruh masa lalu ke masa depan. Salafiyah bukan berarti menolak modern, tetapi menjadikan modern tunduk pada adab. Teknologi boleh masuk pesantren, asal tidak mengusir hikmah. Manajemen boleh maju, asal tidak mematikan tirakat. Mari kita ingat pesan Kiai Hashim Asy'ari yang paling dalam. Siapa yang menjaga sanad, Allah akan menjaga umat. Ya Allah, jangan jadikan pesantren kami seperti Kediri di akhir zaman. Besar namanya, namun runtuh hikmahnya. Jadikan anak-anak para kiai bukan pewaris nama, tetapi pewaris perjuangan, agar pesantren tetap hidup, bukan sekadar bertahan, agar NU tetap berdiri, bukan karena jumlah, tetapi karena cahaya ilmu dan adab. Amin, ya Rabbal Alamin. Maka wahai jiwa-jiwa yang masih setia mendengar sejarah, ingatlah, tidak ada kejayaan yang runtuh dalam satu malam. Ia roboh perlahan, saat hikmah tidak lagi diwariskan, dan adab tak lagi dijaga. Kediri telah berbicara kepada kita, bukan dengan amarah, melainkan dengan pelajaran sunyi yang menembus hati. Cahaya hikmah berpesan, warisan terbesar para pendahulu bukanlah kekuasaan, melainkan adab yang hidup dalam ilmu. Siapa yang menjaga adab, ia sedang menjaga masa depan.
Jika cahaya ini mengetuk hati Anda, jika kisah ini membuat kita merenung tentang diri, keluarga, dan pesantren, maka jangan biarkan cahaya ini berhenti di sini. Like, bukan sekadar jempol, tapi tanda syukur pada ilmu. Subscribe, agar kita terus berjalan bersama di jalan hikmah. Komentar, tuliskan doa, pelajaran, atau kegelisahan hati. Karena kadang, satu kalimat dari Anda menjadi cahaya bagi jiwa yang lain. Namun kisah belum berakhir. Setelah Kediri runtuh, Jawa tidak menjadi gelap. Dari reruntuhan, lahir kekuatan baru. Di Tumapel, seorang anak zaman yang lahir dari luka dan darah. Bangkit bukan karena nasab, melainkan karena keberanian menantang takdir. Di sanalah nanti kita akan belajar bagaimana ambisi bisa mengubah sejarah, bagaimana kekuasaan lahir dari konflik batin, dan bagaimana Singasari mengajarkan bahwa niat yang salah bisa melahirkan kejayaan, tapi juga kutukan panjang. Apakah Singasari membawa cahaya, atau justru bayangan yang lebih pekat? Insya Allah, semua akan kita buka perlahan dalam episode berikutnya. Tetaplah bersama Cahaya Hikmah, karena sejarah bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk menyadarkan. Sampai bertemu di Cahaya Hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.